Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat karunia dan kesehatan sehingga pada siang hari ini pagi hari ini kita dapat ketemu kembali di Zoom ya untuk melanjutkan topik PSA-nya. Kemarin siang sudah saya kasih belajar mandiri ya, ada video kuliah PSA yang berkaitan dengan jenis homomorfisme yang berkaitan dengan sifat-sifat fungsinya ya. Seperti kita ketahui kalau fungsi dapat dibedakan menjadi sebenarnya dua ya. Yang pertama dia fungsi injektif dan yang pertama injektif, yang kedua adalah surjektif ya. Nah, kalau memenuhi kedua-duanya dinamakan dengan fungsi bijektif ya. Fungsi bijektif. Nanti seperti yang di video itu, apabila homomorfisme itu injektif, dia dikatakan monomorfisme. Apabila homomorfisme itu surjektif, dinamakan epimorfisme. Dan apabila homomorfismenya bersifat bijektif, yaitu memenuhi injektif dan juga surjektif, disebut dengan isomorfisme. Itu ya. Oke, saya mau tulis itu ya. Oke, saya ulangi kembali ya. Kalau saya punya homomorfisme grup dari G ke G aksen, injektif apabila ini ya, untuk setiap A, B anggota G, ini ya, jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B ini ya. Ini adalah homomorfisme grup. Ini ya. Dan ini disebut dengan nama monomorfisme ya. Oke, kemudian F-nya surjektif ya, atau pada ya. Atau onto nama lainnya. Kalau injektif itu namanya adalah satu-satu ya. Namanya adalah satu-satu, injektif itu. Kalau surjektif itu pada atau onto. Artinya yang di kanan habis ya. Untuk setiap X anggota di G aksen, terdapat A anggota di G, demikian hingga FA sama dengan X ini kan. Jadi yang di kanan habis ya. Kalau G ini G aksen, berarti semuanya ini ya, semuanya. Oke, sini. Artinya apa ini? Berarti image-nya, petanya sama dengan G aksen sendiri ya. Ini disebut dengan epimorfisme. Oke. Oke, kemudian kalau dia F-nya bijektif ya, F-nya bijektif itu maka dia berarti F-nya injektif dan juga F-nya surjektif ya. Oke, ini kalau memenuhi ini nanti dikatakan dia sebagai isomorfisme. Nah, dan konsep isomorfisme ini penting nih dalam grup karena dia bijektif ya. Dia bijektif. Jadi kalau apa namanya? Kalau kita memiliki dua elemen misalkan ini ya, bisa ada tiga misalkan. A, B, C. Ini X, Y, Z misalkan kan. Maka
Nah, ini ya. Misalkan gini contohnya. Oke, dia memiliki jumlah elemen yang sama kalau dia berhingga ya. Dan yang menarik lagi, ternyata dia secara struktur aljabar dia sama gitu ya. Walaupun mungkin elemennya berbeda, operasinya berbeda, tapi pada dasarnya grup ini tuh secara struktur sama gitu ya. Kalau dia isomorfisme. Nah, nanti ada istilah isomorfis. Ya. Isomorfis ya. Jadi grup G dikatakan isomorfis ya dengan grup G aksen, nanti dinotasikan dengan ini ya G semacam kongruen ya. Nah, seperti ini. Ini jika terdapat suatu isomorfisme grup ya F dari G ke G aksen. Oke, ini ya contohnya. Oke, saya berikan contoh misalkan. Oke, saya berikan grup Z3. Dan saya berikan grup N ya. 1, 1, 2, 3. Ini grup ini ya. Terhadap operasi permutasi ya. Ini N ini adalah grup ya. Dikeluarkan grup ini dan ini. Oke. Oke. 0, 1, 2. 1, 1, 2, 3. 1, 3, 2. Oke, 0 pasti ya. 0 pasti ke elemen identitas. Oke. Oke. Kita lihat apakah ini homomorfisme? Iya, Pak. Hmm? Iya, homomorfisme. Apakah homomorfisme? F0 plus 0. Berapa ini? F1, F1. Ya F0, F0 ya. Lihat. Anda bisa membuat tabel ya isomorfisnya ya. Ya. Nah, situ kan F1 dipetakan ke 1, 2, 3 ya. Oke. F0 plus 0 berapa ini? Kemudian F0 berapa? Sama dengan F0 sama dengan 1 nih ya. Ini 1 sama dengan 1 ya, sama ya. Oke, kemudian F0 plus 1 dengan F0 dengan F1. Ini F1 1, 2, 3. Ini 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sama ini ya. Sama. Ini sama.
F0 plus 2 dengan F0, F2. Ini F2, berarti ini 1, 3, 2. Ini F0 berarti 1, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Ini sama juga ya. Oke. F1 plus 2 dengan F1, F2. Apakah sama? Sama dengan F0 nih ya. Ini 1, yang ini 1, 2, 3, ini 1, 3, 2. Ini juga 1. Oke. Juga sama. Nanti dicek yang lainnya ya. Dan ini adalah homomorfisme grup. Jelas bahwa ini injektif ya. Terlihat langsung bahwa ini injektif. Terlihat juga bahwa ini juga surjektif ya, karena habis ya. Dan bisa dilihat juga kemarin dari kernelnya nih ya. Bisa dilihat sini kernelnya adalah 0 ya. Yang dibawa ke 1 hanyalah 0. Sedangkan image-nya, image dari FZ3 adalah N sendiri. Maka dia injektif dan surjektif. Oke, jadi F-nya adalah suatu isomorfisme. Oke. Kita tulis Z3 isomorfis dengan N di sini. Oke. Kita lihat bahwa ini operasinya yang satu ini, yang ini operasinya penjumlahan modulo 3, yang ini komposisi tuh ini. Yang ini N ini komposisi ya, di komposisi fungsi ya, permutasi. Tetapi secara struktur ini sama ini ya. Secara struktur sama. N ini grup abelian, ini juga abelian nih. Ya, N itu grup abelian. Ya, Z3 ini siklik, N juga siklik. Ya. Contohnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, contoh sekarang contoh yang mungkin sering kita pakai, determinan. Bagaimana determinan? Sudah ada di grup, sudah ada di video belum ya kemarin ya, lupa saya. Fungsi determinan. Determinan fungsi dari GL2R ke grup R star. Ini adalah homomorfisme grup. Sudah kita buktikan kemarin. Apakah ini monomorfisme atau epimorfisme? Bagaimana? Determinan. Apakah ada dua matrik yang berbeda tapi memiliki determinan yang sama? Bisa nggak kita berikan contoh? Ada, Pak. Dipetakan ke elemen yang sama. Paling gampang ya ke 1 misalkan ya. Atau kemana? Misalkan ke 1 ya misalkan. Ini ada matrik yang lain ya, ini ya. Ada matrik yang lain. Ini juga ada hal yang lain. Coba. Berikan contoh dua contoh matrik berbeda tapi determinannya 1. Satu 1, 1. 2 1 2. Oke, ya. 1. Yang selanjutnya 2 1 1 1. 2, 1, 1, 1. Ya, oke. Ini kita lihat ini berbeda ini ya. Determinan dari 1, 1, 1, 2 sama dengan determinan dari 2, 1, 1, 1. Tetapi 1, 1, 1, 2
tidak sama dengan 2111. Oke. Berarti bukan fungsi injektif ya. Bukan fungsi injektif, berarti dia bukan monomorfisme ya. Determinan ini bukan monomorfisme grup. Oke. Sekarang, apakah dia epimorfisme? Kalau kita mengambil sembarang A di sini, apakah bisa ditemukan matriks di sini yang dibawa ke A? Kira-kira apa ini? Setiap A anggota R star terdapat matriks A apa ya? Sedemikian hingga determinan ini sama dengan A. Ada exam. Apa kira-kira? Matriks apa yang kalau kita sembarang bilangan real tak nol A, apakah bisa ditentukan matriks 2 kali 2 yang determinannya sama dengan A? Pak 001, Pak. Gimana? Ya. A001 ya, betul ya. Bisa ini bisa 100A juga bisa ya. Oke, ini juga boleh. Oke. Pasti dibawa ke A ini ya. Oke, berarti apa ini? Artinya determinan adalah fungsi surjektif berarti kan? Oke. Artinya determinan adalah epimorfisme ya. Epimorfisme grup ya. Berarti determinan bukan isomorfisme ya. Determinan bukan isomorfisme grup. Sebab dia tidak injektif ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kemarin saya berikan contoh homomorfisme seperti ini ya. Kalau kita memiliki N subgrup normal dari G, dapat dibentuk grup faktor G per N ini ya. Isinya adalah himpunan semua koset ya. Koset kiri. Seperti ini. Oke, sebagai contoh ya. Sebagai contoh, misalkan N-nya adalah 0,3. Oke. Ini subgrup normal dari Z6. Oke, Z6 per N. Apa isinya ini kemarin? Ada berapa koset kirinya? Masih ingat? Nol plus N, 1 plus N, 2 plus N, 3 plus N, 4 plus N. 3. Ada 3 ya, betul ya. Ini 0, 3, ini 1, 4, ini 2, 5, 3, 0, sama dengan N, ini sama dengan N, ini 4, 1, sama dengan 1 plus N,
52 sama dengan 2 plus N. Jadi ada 3 ya. N sendiri, kemudian 1 plus N, dan 2 plus N. Oke, nah kita mendapatkan 2 grup sekarang ya. Oke, maka nanti dapat dibentuk pemetaan ini. Nah, istilahnya nu ya. Nu tuh gini. Nah, oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 0 dipetakan kemana? N. Kenapa? Kenapa dipetakan ke N? Kenapa dipetakan ke N? 0? Kalian tahu? Karena? N tadi adalah yang 3, Pak. Iya. Gimana? Nah, itu. Kenapa? Diulangi lagi. Kan di dalam N ada ada 0, Pak. Ya, Anggota N itu ya, betul ya. Ya. Jadi masing-masing elemen Z6 dipetakan ke koset yang memuat dirinya itu kan. Kalau 0 ada di dalam koset N ini kan. Berarti 0 dan 3 dimasukkan ke N. Gitu ya. 1 ini ya, 1 dan 4 ada di dalam ini kan. 1 dan 4 di dalam koset 1 plus N. Berarti 1 dan 4 petakan ke sini. 2 dan 5 di dalam 2 plus N. Oke, tekan ke sini ya. Nah, maka pendefinisian fungsi ini itu kan gampang ya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam koset yang memuat dirinya. Nah, proses seperti ini kan proses yang sangat alami ya, maksudnya alami atau diistilahkan dengan natural ya. Maka ini disebut dengan homomorfisme natural. Homomorfisme natural ya. Jadi maksudnya ini ya. Oke. Jadi kita bisa menyelesaikan fungsi nu dari G ke G per N, di mana nu A dipetakan ke koset yang memuat A, yaitu AN. Ya. N. Ya. 0 plus N sama dengan N, 3 plus N juga sama dengan N. Toh. Ya. Ini homomorfisme natural ya. Dan ini dia jelas homomorfisme atau ini? Karena apa? Nu AB sama dengan ABN sama dengan AN BN ya. Definisi apa? Definisi operasi pada koset kemarin. Ini sama dengan nu A, ini sama dengan nu B. Dan pasti ini juga surjektif ya. Surjektif pasti karena kalau kita mengambil AN anggota G per N, artinya apa ini? Artinya A-nya kan anggota G tuh. Dan kita lihat nu A sama dengan AN ya. Oke. Jadi homomorfisme naturalnya adalah suatu epimorfisme ya. Dia adalah epimorfisme grup. Oke, ada pertanyaan? Oke, sekarang yang agak besar dikit. Misalkan
Misalkan fungsi f dari z ke z4 misalkan fa-nya adalah a modulo 4. Oke. Ini adalah homomorfisme grup. Kita bisa melihat dengan kernelnya juga ya. Kemarin apa? Kalau homomorfisme kernelnya sama dengan identitas ya. Kita lihat. Kernel F sama dengan Kelipatan 4, Pak. 4 ya. Yaitu anggota Z di mana FA sama dengan 0 kan. Yaitu apabila dibagi 4 sisanya 0 yaitu habis dibagi 4. Dengan kata lain A-nya adalah kelipatan 4. Ya. Adalah 4Z ya berarti ya. Kalau FZ-nya sendiri habis semua ya. Kita lihat ini contohan Z4 ya. Bayangannya atau petanya ya. Sehingga jelas ini merupakan epimorfisme. Kalau ini berarti kan dia tidak sama dengan 0. Berarti dia bukan monomorfisme. Ya. F adalah epimorfisme grup tetapi bukan monomorfisme grup. Nah, kita lihat ada hal yang menarik bahwa kemarin kita punya sifat bahwa kita memiliki sifat bahwa kernel F ini adalah subgrup normal ya. Kita memiliki sifat bahwa jika F dari G ke G aksennya adalah ini adalah homomorfisme grup, maka kernel F adalah subgrup normal dari G. Yang kedua, image-nya adalah subgrup dari G aksen ya. Saya kira di video sudah ada pembuktiannya. Ya. Jadi kernel F itu adalah subgrup normal dari G, tapi kalau FG dia belum tentu subgrup normal ya, tapi sudah dijamin dia subgrup. Oke. Nah, karena kernel F normal, maka dapat dibentuk ya. Dari contoh-contoh ini dapat dibentuk grup faktor tadi. Dapat dibentuk grup faktor G per kernel F. Ya enggak? Karena subgrup normal, berarti dapat dibentuk grup faktor G per kernel F nih ya. Oke, contohnya ini ya. Contoh dari sini. Oke, berarti Z per kernel F sama dengan Z per 4Z. Ada berapa nih? Kalau masih ingat? Ada 4Z, 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, dan 3 plus 4Z gini ya. Masih ingat nggak? Oke, kalau lupa berarti saya ulangi lagi ya. Kernel F kan sama dengan 4Z tadi ya. Ini subgrup normal dari Z. Oke, Z per
Oke, ada berapa kosetnya ini nanti? 0 plus 4Z sama dengan? Ingat ya, 4Z itu apa isinya? Kelipatan 4, Pak. Kelipatan Berarti 4 ini. 8, 0, Ya. Empat, 1 plus 4Z. Min 7, min 3. 1, 5, 9. 2 plus 4Z. Min 6, min 2. 2, 6, 10. 1, 3, 7, 11. Nanti 4 plus 4Z sama dengan 4, 0, 4, 8, 12. Sama dengan 4Z nih ya. Nanti 5 plus 4Z sama dengan 1 plus 4Z nih ya. 6 plus 4Z sama dengan 2 plus 4Z. Ya, min 1 plus 4Z sama dengan 3 plus 4Z nih ya. Min 2 plus 4Z sama dengan 2 plus 4Z. Ya, min 3 plus 4Z sama dengan 1 plus 4Z. Ya, dan seterusnya nih ya. Oke, jadi hanya ada 4 gitu ya. Hanya ada 4 koset. Oke, nanti Z per 4Z. Isinya adalah 4Z. 1 plus 4Z. 2 plus 4Z. Dan 3 plus 4Z. Oke, maka dapat dibentuk homomorfisme natural. Ya, nu dari Z ke Z per 4Z. Ya, berarti nu A dibawa ke A plus 4Z. Terus setiap A anggota Z. Ya, kalau kita gambar seperti ini. Minus 2 ke koset yang memuat minus 2, yaitu 2 plus 4Z. Ini ya. 1 kemana ini? 3 plus 4Z. 3 ini ya. 0 ke sini. 1, 2, 3, 4 ke sini. 5 ke sini. 6 ke ini gitu ya. Oke. Sekarang kita bandingkan Z per 4Z dengan image-nya. Oke, Z per 4Z. Kemudian tadi kita punya FZ. Ini adalah Z4 sendiri ya. Oke. Kalau Z4.
Kita mau melihat kaitan grup ya, antara Z/4Z dengan Z4. Yo.